topik yang agak serem gue bahas. Kenapa bukan Soeharto? Nah, gelombang penolakan gedenya ini bukan cuma dari aktivis, tapi ada sejarawan, akademisi, korban Orba, dan masyarakat sipil luas. Buat mereka, ide kasih gelarnya itu bukan keliru, bukan kayak, wah ini salah nih, tapi ini menyakitkan. Bukan masalah beda pandangan, tapi dianggap sebagai penghinaan terhadap sejarah dan keadilan. Pertama, dan yang paling keras disorot, itu pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah rezim Soeharto. Ya, selepas G30S 1965, Indonesia dibilang masuk fase gelap lah, secara HAM ya, karena ratusan ribu orang di atas tuduhan simpatisan PKI. Data akademik sama investigasi nunjukin angka korban bisa sampai 500.000 sampai 1 juta nyawa. Dan again, gak ada pengadilan, gak ada proses hukum, gak ada yang ditahan bertahun-tahun, bahkan gak ada yang tahu kesalahannya apa. Pulau Buru jadi penjara politik massal, penghilangan paksa, penyiksaan dan trauma turun-menurun. Semua tuh berakar dari sana. Dan itu belum termasuk tragedi Tanjung Priok, Talang Sari, di Timor Timur, operasi militer di Aceh, Papua, dan penculikan aktivis di 1997-98. Buat banyak orang, Pak Soeharto ini bukan simbol penyelamat, tapi pelaku represif terbesar pasca kemerdekaan. Kita merdeka, tapi kita nggak merdeka sebenarnya rakyat. Nah, ini emang jadi penolakan paling gedenya. Yang kedua, masalah korupsi. Dan bukan sembarang korupsi. Ini yang dikutip lah sama internasional. Estimasi punya kekuasaan haram yang menghasilkan kekayaan sampai 35 miliar dolar. Yang tadi sempat gue sebut ya, pernah dinobatkan bukan pahlawan nasional, tapi pemimpin paling korup di dunia. Dan sebenarnya bukan pas zaman itu doang. Banyak yang bilang anak-anaknya dan kroni bisnisnya menguasain hampir semua sektor ekonomi lewat monopoli, kong-kali-kong kekuasaan, bisnis ini. Wah, pasti ada nih turunannya dari Pak Soeharto. Jadi ada yang kebawa sampai sekarang nih. Karena gerakan reformasi 1998 lahir justru karena rakyat udah ada kutip muak sama model kepemimpinan yang identik dengan Soeharto. Jadi buat mereka, gimana mungkin simbol KKN malah dapat gelar pahlawan? Nah, yang ketiga soal pertanggungjawaban. Sampai hari ini hampir semua pelanggaran berat di era Orde Baru belum pernah diadili secara tuntas. Kalau secara legal, memang kita nggak tahu yang salah siapa. Soeharto wafat tanpa pernah duduk di kursi terdakwa. Dan mayoritas pelaku pelanggaran HAM tetap eksis dan bahkan ada yang masih berkuasa. Nah, jadi udah mulai kerasa kan, kubunya tuh ngeliat dari angle mana aja. Kontras, bilangnya ini menabur garam di luka yang belum mengering. Nah, makanya nge-summarize di apakah ini effort untuk whitewashing sejarah. Karena gelar pahlawan itu pengakuan resmi kita secara kolektif. Kalau beliau dapet itu, artinya negara secara terbuka memutihkan dosa masa lalunya.